Salam Suara Gailar, oleh dari Buah. Kita bertemu lagi pada episode ke-16 dengan tamu kita yang luar biasa, yang kita kenal dengan Kak Tunu, tetapi nama lengkapnya Umbu Rekuraya, PhD. Salam Suara Gailar, Kak Tunu. Salam. Oke, oleh dari Buah. Sebelum kita bincang-bincang dengan Kak Tunu, saya menyapa beliau dengan Kak Tunu aja supaya nyaman, karena itu yang sering saya lakukan dalam menyapa beliau. Jadi Kak Tunu ini atau Umbu Rekuraya lahir dari keluarga Umbu Saga anak kakak, ya, Jemaat GKSW Bakul, dibaptis oleh kakeknya almarhum pendeta Pekulimu dan pamannya almarhum pendeta Kadiwanu. Kemudian mengaku percaya di bawah arahan pamannya juga almarhum pendeta Dakuyewa. Memori yang diwariskan ketiga pendeta almarhum tersebut selalu ia kenang. Nah, Kak Tunu menyelesaikan pendidikan S1 Teknologi Pertanian di IPB Bogor, mengambil Magister Manajemen di Universitas Indonesia, Master of Art di Universitas Erasmus di Belanda, dan PhD Ekonomi pada di Australian National University, ANU di Australia. Kemudian mengabdi 15 tahun sebagai dosen dan peneliti di Universitas Cendana Kupang yang dikenal dengan Undana. Kemudian berhenti sebagai dosen dan kembali ke Sumba untuk mendampingi mamanya atau ibunya yang sakit. Saat ini juga bekerja sebagai koordinator pada program HAND, Agriculture Transformation Indonesia, dalam kurung hati, di Timur, di Pulau Timur dan Pulau Sumba. Dan juga sebagai anggota Persekutuan Jubileum Sumba untuk penghapusan kemiskinan dan perhambaan tradisi. Pak Ata. Selamat datang, Kak Tunu. Terima kasih. Oke. Oleh dari Buah, ini edisi yang spesial buat kami di Suara Gailar, Kak Tunu, karena kali ini kita membahas hal-hal yang sangat, menurut kami sangat substantif terkait dengan mindset. Ya. Biasanya kita hanya bahas soal kebijakan begitu, tetapi kali ini kita akan berbincang-bincang lebih dalam terkait dengan pola pikir manusia, terutama kita sebagai orang Sumba, khususnya Sumba Tengah. Kak, pada tahun 2013 itu ada satu tulisan dari Michael Bakelart di Sydney Morning Herald. Dia mengatakan bahwa Sumba ini yang hanya jaraknya 1 jam waktu tempuh dari Bali ke Sumba, tetapi kondisi masyarakatnya tertinggal jauh ke belakang, 2 abad, 200 tahun. Apa yang bisa Kak Tunu ceritakan ke kita soal atau komentari soal pikiran ini? Ya. Jadi yang jurnalis itu utusan World Vision Australia, ya, itu dia mengamati kondisi di Sumba, ya, sebagai bagian dari misi World Vision, ya. Karena World Vision itu sebetulnya mau melayani yang istilahnya yang terluka, ya, yang tertindas, gitu ya. Mereka bilang yang most vulnerable, gitu. Apa yang Michael Bakelart temukan di Sumba itu adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk berubah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat Bali kan dia begitu momentum pariwisata itu muncul, gitu, dia keluar dari sektor pertanian, maksudnya dia tidak keluar 100%, gitu, tapi effortnya, investasinya keluar dari sektor pertanian ke sektor pariwisata, gitu ya. Gitu. Sedangkan jadi semua diwisatakan akhirnya, ya. Jadi punya termasuk bahkan upacara-upacara
pemakaman para bangsawan, upacara-upacara pernikahan para bangsawan Bali itu menjadi atraksi wisata, gitu, dan ada income-nya, gitu kan. Gitu. Nah, yang dia temukan di Sumba adalah bahwa sekalipun pemerintah Belanda itu 1881 menghapus praktek perdagangan hamba antar pulau, gitu, akan tetapi di Sumba itu masih merupakan salah satu fitur daripada masyarakat lokal, termasuk masyarakat yang sudah mengaku percaya, gitu ya, mengaku bahwa dia bukan lagi Marapu tapi dia Kristen. Ya, jadi Kristen sebagai orang Sumba, gitu ya. Orang Sumba Kristen. Orang Sumba Kristen, gitu ya. Tentu beda tempat, bisa beda konteks dan pemahaman kekristenan itu, gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, orang Protestan, kan kita percaya pada Alkitab yang satu itu, gitu ya. Firman Tuhan itu ada yang sudah dikanonisasi, gitu, 66 buku itu menjadi pedoman bersama. Ya. Orang Kristen dimanapun dia berada di muka bumi, gitu ya. Pakaiannya boleh berbeda, yang dia makan boleh berbeda, tapi pandangan hidupnya adalah pandangan hidup based on the Bible, gitu ya. Atau yang banyak ya sekarang ya, ada para apologis di Amerika yang bilang ini dia mengakunya ini Judeo-Christianity, gitu. Jadi mindset ini yang kemudian oleh jurnalis dari Australia, yang utusan British Australia itu dia merasa terusik, terusik karena seperti teori-teori ekonomi modern, gitu ya, itu sebenarnya tidak yang umum ya, tidak bisa menjelaskan secara mudah. Kenapa orang Sumba itu mau sehari-hari itu hidup melarat, gitu, tapi dia siapkan, dia alokasikan mayoritas effortnya, mayoritas asetnya, gitu, termasuk aset hidup ya, kayak seperti ternak gitu, untuk mengantar si almarhum, jenazah keluarga gitu ke negeri Marapu. Gitu. Baik dia orang yang masih menganut kepercayaan Marapu, maupun kita orang Sumba yang menganut kepercayaan Kristen. Gitu ya. Masih mungkin kita bisa bilang 99,99% masih seperti itu. Gitu ya. Dan kemudian itu yang kemudian menurut dia bahwa itu sebetulnya salah satu akar kemiskinan. Akarnya kemiskinan itu memang orang seperti rela miskin, gitu, rela miskin, asalkan dia memenuhi kewajiban tadi itu, gitu ya, untuk mengantar jenazah ke alam pasca kematian, betul, itu ke Marapu. Gitu. Tapi di sisi lain, sebagian besar masyarakat yang menjalankan itu juga sudah Kristen. Ya kan kalau kita lihat sekarang malah seperti double ceremony gitu kan. Kalau dulu misalnya kita masih keluarga Marapu, ya sudah dia upacara Marapu selesai, gitu kan. Kalau sekarang kan jadi upacaranya dua double, gitu ya. Dan seakan-akan tidak komplit, gitu. Kalau tidak ada ini pengorbanan hewan dan segala macam ritual tadi itu ya, loka bawa apa, dia harus rebah tabung dan segala macamnya itu, gitu. Sangat tidak afdol, bukan hanya bahwa upacaranya harus ada, gitu, tapi kan ada tingkatan-tingkatannya, gitu ya. Kalau dia masih yang anak baru lahir, layaknya begini, sampai kalau dia sudah usia lansia, sudah orang sini bilang kaweda-weroja gitu, itu akan ada pakem-pakemnya, dan pakem-pakem itu makin lanjut usia makin mahal, gitu. Tapi juga bersemandan itu satu hal yang sangat mendasar di sini, bahwa makin tinggi kastanya, dia harus
harus makin mahal. Dia harus mimicking dia punya nenek moyang yang di Batu Pabihi. Begitu. Jadi nggak bisa kalau para bangsaan besar itu hanya dikubur biasa saja. Gitu contohnya ya. Gitu. Dan kalau kita lihat di Sumba secara umum dan Sumba Tengah itu mungkin pengeluaran untuk batu kubur salah satu yang paling besar. Mungkin lebih mahal dari rumahnya dia ya. Gitu. Jadi kalau menurut utusan misi World Vision Australia itu, emang ini pemerintah boleh bilang pengentasan kemiskinan, orang harus keluar dari kemiskinan, tapi orang Sumba itu seperti secara sadar mau miskin, asalkan ada itu. Bisa mengantar jenazahnya, arwahnya gitu. Jadi kalau menurut saya sih itu persoalan identitas ya. Gitu. Jadi kita melihat itu sebagai yang ultimate. Mandatory. Gitu. Yang kewajiban tertinggi dan itu yang menunjukkan siapa kita. Gitu. Itu identitasnya dia tidak ditentukan oleh apa yang dia makan sehari-hari gitu ya. Misalnya kan Susanas kalau BPS kan wawancaranya kan 1 minggu terakhir ini makan apa saja gitu ya. 1 bulan terakhir ini pengeluaran listrik berapa, pendidikan anak berapa gitu ya. Gitu. Kalau observasi dari teman di Australia itu bukan itu yang paling penting buat orang Sumba gitu. Jadi kehidupan itu lebih penting justru untuk mengekspresikan rasa hormat terhadap pasca kehidupan di dunia terhadap orang tua. Nah, dan kalau di ajaran Marapu ini kan tidak ada yang namanya misalnya kalau dalam agama Timur Tengah ya tentang surga, neraka gitu kan tidak ada. Everybody goes to the Marapu. Ke kampung rohnya ya, roh nenek moyangnya begitu ya. Gitu. Nah ini jadi yang tadi itu jadi ada mismatch antara apa yang mindset pandangan hidupnya orang indigenous Sumba gitu dengan apa yang mungkin kita ngomong sustainable development goals kah, nawacita kah, pengurangan kemiskinan ekstrim kah, apakah kalau saya rasa kalau ini kan potret dari teman yang dari luar ya, jadi mungkin tahun 2013 ya dia tulis waktu itu bahwa it's not our thing gitu loh. Bukan itulah. Jadi kalau mau indikator kesejahteraan orang Sumba itu tahu bahwa dia betul-betul Tangi begitu ya. Hebat. Itu bukan apa yang dia makan sehari-hari. Dia boleh jilat garam gitu. Tapi ketika dia punya loka atau tuya meninggal, dia bawa apa ini? Gitu. Dia kasih tunjuk tidak quote unquote ya indikator penghormatan menurut masyarakat adat, menurut masyarakat indigenis itu. Jadi seperti terpusat kepada tadi itu ya, death ritual kemiskinan ya. Dan saya kemudian waktu mengerjakan disertasi itu, jadi Kak Tunu juga disertasinya ada kaitannya. Gitu. Kita survei di 33 perkampungan tradisional gitu ya. Kemudian somehow seperti tidak di salah satu momentum itu, saya seperti tiba-tiba ternyak, loh, kenapa kalau kita lihat dari Sumba Barat sampai Sumba Timur gitu ya. Batu-batu kubur itu adanya di tengah-tengah kampung. Gitu. So it's kind of the center of the residential gitu ya. Jadi saya membayangkan bahwa yang kita visualisasi setiap hari, yang diingatkan setiap hari itu adalah kuburan itu. Kuburan. Gitu. Siapa yang dikubur itu? Ini kampungnya nenek, ini kampungnya gitu. Nah di situ mungkin ada sedikit kemudian ada ini ya, ada deviasi atau misalnya kan ajaran kekristenan ada gitu ya yang dibangun oleh misi Belanda gitu ya. Plus minusnya pasti ada gitu ya dalam hal approach gitu ya.
Gitu. Tapi seperti ada kecenderungan untuk orang Sumba mau mempertahankan bagaimana dia hidup seperti nenek moyang zaman dulu kala yang masih jaya di sektor pertanian, gitu ya. Nah kalau kita lihat hampir pakai, bahkan kadang-kadang orang seperti merindukan, romantisme masa lalunya. Merindukan seperti saya pernah ya, misalnya ketemu salah satu nenek yang di Kupang, sekarang sudah almarhum. Itu istri dari salah satu mantan bupati dari Mamboro, gitu ya. Mamanya orang Nakalang, gitu, masih keluarga, dan dia bercerita tentang bukan hanya cerita tentang waktu lokanya meninggal di Premarada dan ada papanggang, ya, di Hadera, kemudian ada yang jaga, gitu ya. Jadi seperti yang kita lihat sekarang di beberapa tempat di Sumba Timur ya, Mas Dipra. Dan ada semacam romantisme dari teman-teman, bahkan dari anak Alang, gitu ya, dari Mamboro, dari Bertunggai, bahwa kami juga seperti itu, gitu. Dan seperti apa ya? Like you wanna catch the past, gitu. Mau repeat. Nah, saya selalu berdiskusi tentang hal yang sama. Selalu semacamnya ada resistensi untuk berubah, Kak. Dengan alasan bahwa inilah budaya. Tetapi dalam banyak literatur, budaya itu bukan sekedar hanya apa yang terjadi yang lalu, tetapi karya karsa, buah pikir kita untuk beradaptasi dengan zaman, mengantisipasi zaman. Nah, apa yang Kak bisa komentari soal ini, soal resistensi ini, bahwa inilah budaya? Karena saya melihat dengan cerita tadi, kita ada di zaman dengan tantangan yang berbeda. Lalu kemudian kita hidup di sekian, dan itu membuat kita terasingkan oleh perkembangan yang terjadi saat ini. Apa yang Kak Tunu bisa sampaikan soal? Iya, jadi kalau seperti orang kan bilang mata kagak duku, gitu. Jadi hakuk duku, jadi gitu. Ya begitu ya, gitu. Nah kalau yang saya lihat bahwa kekristenan itu membawa momentum perubahan, gitu kan? Karena bagian dari kita menerima, jadi kalau kita mengaku percaya tiap minggu, ya, pengakuan iman rasuli, itu kan sesuatu. Nah, itu kan pengakuan, maksudnya ini dikonsepkan gitu ya dalam Konsil Indonesia untuk diucapkan sebagai salah satu set pengakuan iman yang komplit. Jadi kalau kita mengaku percaya itu, kita tahu bahwa kita percaya kepada yang poin yang kedua, ya, kepada Yesus Kristus yang lahir sebagai manusia, itu di yang sekarang Israel. Ya. Jadi kita yang ada di ujung bumi ini, gitu, kita terkonek, ya, dalam hal keselamatan, dalam hal apa yang menjadi benefit daripada keselamatan itu, ya. Gitu. Jadi sebetulnya orang Sumba tidak, ketika kita sudah terima Kristus, kita dengan segala, tidak bisa kemudian, tidak tetap eksklusif bagi orang Sumba, gitu ya. Tetapi gitu, ada dua hal yang saya belajar ini. Kebetulan saya juga, karena saya studi tentang ekonomi institusi ya. Rasul Paulus bilang, ya emang kamu terlahir sebagai orang Sumba, tapi tujuannya bukan supaya kamu tetap menjadi orang Sumba, karena itu given. Tapi dia bilang supaya kamu menjadi Kristus, bukan cuma Kristus di dalam. Misalnya, ya kan ada masa di mana Tuhan Yesus mengambil posisi kemiskinan. Ya. Tapi dia bilang Kristus dalam segala kelimpahannya. Ya. Nah kalau kita bayangkan raja-raja Timur Tengah, raja-raja Eropa, yang namanya bangsawan kalau di Eropa gitu ya. Ya itu emang bermandikan emas dan ini ya. Jadi bukan hanya kita bangsawan, botin umum jaga, botin apa nama motor pemihi begitu ya contohnya ya. Maksudnya bukan mau menyalahkan itu, tetapi ada sesuatu panggilan yang lebih besar
yang datang bersamaan dengan itu. Ada dua yang saya kutip tadi, Rasul Paulus gitu. Kemudian janji Tuhan kepada Abraham. Oke. Jadi ketika Abraham dipanggil, jadi kemudian sama analoginya kita dipanggil kepada keselamatan itu bukan stop seperti yang Bro Obed bilang tadi ya, ukuran-ukuran budayanya. Bukan stop kepada Abraham diberkati, ini bukan. Tetapi olehmu segala bangsa diberkati. Ya. Atau dalam bahasa Arabnya rahmatil alam ya. Gitu. Nah kalau saya suka omong konyol dengan sepupu-sepupu, adik-adik sepupu gitu ya. Kalau kita hanya bangga sebagai orang Sumba, tapi kita tidak mampu menjadi rahmat bagi alam, rahmat bagi banyak orang gitu ya. Nah itu yang sebenarnya miss opportunity. Gitu. Jadi kalau kita terima Kristus beserta filosofinya tadi itu, jadi filosofinya itu sesuatu yang luar biasa ya, karena sebelum para ahli-ahli para ahli, sebelum para ahli genetika menemukan bahwa ternyata setiap orang itu sidik jarinya beda ya. Yang kembar identik pun sidik jari tidak sama gitu ya. Alkitab itu mencatat gitu ya, dan ada firman Tuhan yang bilang ya, sebelum engkau membentuk aku dan merahim ibuku, Tuhan yang menenun. Gitu. Tuhan menenun. Jadi masing-masing kita ini identitasnya itu unik gitu. Nah, jadi kemudian kita perlu kemudian keluar sedikit daripada identitas komunal, identitas suku, etnis gitu, kepada identitas pribadi. Nah di situ sebetulnya kalau teori ekonomi modern Adam Smith misalnya, dia bilang kalau masing-masing orang itu kemudian dia memaksimalkan, dia tahu panggilannya, dia mau mencapai yang terbaik bagi dirinya, gitu ya, tanpa bunuh orang lain gitu, gitu. Sebetulnya pada akhirnya society yang diuntungkan. Gitu. Karena kemudian kita dapatkan dokter yang terbaik, perawat yang terbaik, guru yang terbaik, ahli ternak kambing yang terbaik, gitu, yang tukang buat soto kambing yang terbaik, gitu. Itulah kontribusi buat dirinya dan sesama. Gitu. Jadi balik ke tadi itu bahwa Tuhan memanggil individu. Nah itu kalau ajaran Protestan secara khusus gitu, kan kalau ajaran di awal itu kan Tuhan manggil kaum, kaum. Tapi Tuhan suruh Abraham keluar dari kaumnya, masuk membentuk kaum yang baru, gitu kan? Gitu. Makanya kita lihat ya teman-teman kita misalnya dari agama yang lain itu pendekatan kaum, gitu. Tapi pendekatan kaum ini kemudian bisa menghasilkan separasi karena kita lawan mereka, gitu kan? Tapi kalau di Alkitab dibentuk secara unik, pribadi lepas pribadi. Makanya tidak bisa kakak sama dengan adik gitu. Kok ini adiknya kok sifatnya beda ini? Ya Tuhan punya panggilan yang beda dengan dia. Cetakannya itu bukan cuma cetakan dari orang tua ya, tapi di dalam itu ada sentuhan ilahi. Gitu di dalam hidup ada potensi ilahi dalam. Dan yang di itu dan tapi kemudian bukan stop di situ begitu. Bukan stop di situ. Jadi Tuhan maunya melahirkan orang-orang yang menjadi yang terbaik, tapi tidak narsis. Gitu. Tidak narsis, tetapi dia malah menjadi yang terbaik untuk dia menghasilkan sesuatu bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi sesama. Betul. Dalam bahasa kita sehari-hari di gereja itu menjadi berkat bagi sesama. Betul. Tetapi dalam bahasa Adam Smith spesialisasi. Dia lakukan yang terbaik sesuai dengan kompetensi, potensi. Ya potensi ilahi kalau kita bilang yang dia miliki. Karena kinerja atau performance itu kan kalau teori psikologinya motivasi kali ability, kemampuan. Sama dengan si ability ini benihnya di talenta itu. Di talenta. Jadi makin dia asah, makin yang terbaik, si talenta makin berkembang. Gitu kan? Gitu. Terus kalau tadinya mungkin satu, tapi karena dia asah, ada janji Tuhan untuk multiplikasi kepada siapa yang menduplikasikan
Tuhan kasih pangkat lagi multiplikasinya, begitu. Ya, itu berarti apakah Ketuno ingin menyampaikan bahwa praktek yang masih, ya tentu tidak semua orang Sumba masih berlaku seperti yang diceritakan tadi. Nah, bagi mereka yang masih melakukan itu berarti semacam menyia-nyiakan potensi yang harusnya dia bisa create, gitu. Menjadi sesuatu yang real dalam rangka dia mensyukuri, kalau kita pakai bahasa gereja, mensyukuri hidupnya. Gitu. Betul. Panggilannya. Panggilannya. Jadi kalau dari perspektif kekristenan gitu, bapak-bapak gereja kuno maupun bapak-bapak gereja Protestan gitu, ini miss opportunity ya buat kita gitu. Ada potensi yang besar gitu, tapi kemudian kita berakhir membawanya di dalam kubur. Ya. Kita tidak kasih dia kesempatan untuk bertumbuh karena tadi itu ya. Kemudian mungkin dengan waktu itu selalu terbatas. Ya. Sumber daya itu yang kaya raya pun selalu terbatas. Gitu. Nah tadi itu kita sebagai orang Kristen kalau kita tahu kita dipanggil, itu kita mau pacu diri kita untuk melakukan gitu ya, yang terbaik yang kita bisa gitu. Tentu ada banyak orang yang akan Tuhan taruh di dalam perjalanan hidup kita untuk kemudian membantu kita. Gitu ya. Itu ketika kemudian kita maju gitu, tadi itu balik menurut saya orang Sumba mungkin terjebak di dalam narsisisme. Gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, ini tanpa bermaksud menyinggung karena saya juga bagian dari keluarga yang begitu ya. Gitu. Narsisisme karena ulang-ulang kalau misalnya saya dengar orang di rumah gitu ya, selalu, oh kamu tidak tahu kalau kakek saya itu yang di waktu Papi di situ. Gitu. Kamu tidak tahu kalau saya. Gitu. Tapi apa yang kita hasilkan untuk banyak orang itu yang tidak. Ya, jadi saya sempat guyon ya. Oke, orang Sumba sudah temukan ini atau sudah berhasil menemukan ini rumah adat yang tahan gempa, gitu ya, which is a good thing. Gitu. Kemudian batu kubur yang tahan lama, gitu. And then what? Gitu. Kenapa bukan orang Sumba yang menemukan jarum jahit? Kenapa bukan orang Sumba yang menemukan korek api, pena, buku, gitu ya? Karena seperti batu kubur itu sudah seperti lambang capaian tertinggi saat ini ya, saat ini. Itu yang saya bilang kita menjadi potensinya kita miss, deviasi pelan-pelan malah menjadi masyarakat yang narsisik. Gitu. Nah ini sebetulnya falsafah lebih dekat kepada falsafah Yunani. Yang mengagungkan hal-hal yang fisik gitu daripada kepada falsafah Yahudi gitu yang mengagungkan spiritualisme. Sedangkan kalau kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus gitu, itu berarti kita kita mengarah kepada spiritualitas dan kepada spiritualitas Yahudi ya. Gitu. No, kan persoalannya tadi narsisnya itu kembali yang tidak ada. Menurut saya dia stuck di situ, tidak ada sesuatu yang baru. Dan nah disitulah kemudian si pandangan hidup itu yang berperan di situ ya. Gitu. Dan sebenarnya kalau kita jujur juga mulai melihat, sebenarnya coba kita cek seberapa besar kita mohon maaf kalau saya salah, itu sebenarnya ada eksploitasi juga terhadap keluarga, terhadap sesama gitu ya, untuk melaksanakan ritual-ritual seperti itu. Dan itu ya baik secara pribadi maupun secara komunitas itu membebani. Terutama dalam situasi kita saat ini yang justru orientasi hidupnya sudah banyak pilihan, tapi kita masih tetap ditarik ke arah situ, Pak. Kalau menurut saya sih untuk sekarang kalau kita SWOT ya, posisinya orang Sumba itu
Ya kalau untuk ekonomi ya sudah posisi kalah. Posisi kalah. Gitu. Ya. Tapi tadi itu mungkin kalah secara sadar gitu loh. Ya. Gitu. Salah satu hasil survei sosial ekonomi nasional beberapa tahun lalu ketika ada informasi etnis ya. Jadi di survei itu ditanyakan sukunya apa ini. Oke, ya. Sudah mulai masuk ada dan itu karena di Indonesia itu sesuatu yang sensitif kalau menanyakan suku sama agama di dalam sensus maupun di dalam survei-survei yang besar ya untuk kebijakan pemerintah ya. Pemerintah juga tidak mau terlihat membawa identitas ke dalam kebijakan. Gitu. Tapi untuk kebijakan yang baik, terpaksa harus gitu. Tapi yang menarik di situ itu dari data yang dihasilkan BPS itu. Orang Sumba, orang rumah tangga yang kepala keluarganya orang Sumba, itu menempati 4 terbawah, gitu ya. Jadi the bottom 4 dari rumah tangga yang paling sedikit tabungannya, tabungan uang gitu ya. Gitu. Teman-temannya itu adalah suku Sasak. Di mana itu? Di NTB, suku Madura. Oh ya, Madura juga ya. Itu dan Papua. Ya, kemungkinan sih mungkin Papua yang di gunung ya. Gitu. Nah, kalau sudah tabungan itu rendah gitu secara teori ekonomi itu yang teori pertumbuhannya Solosman itu sudah seperti menubuatkan gitu ya bahwa nanti berarti rumahnya tidak sehat, nanti berarti anaknya tidak sehat, tidak sehat, anaknya sekolahnya tidak bagus. Ya kalau sekolah pun mungkin di sekolah antah berantah lah begitu ya. Gitu. Jadi akhirnya dapatnya sekedar gelap misalnya gitu. Jadi karena si tabungan ini adalah prakondisi untuk investasi. Gitu ya. Kalau tentu bukan rumah tangga yang membangun sekolah mungkin, tapi untuk dia kirim anaknya belajar itu sampai tadi balik ke Adam Smith supaya dia menjadi spesialis. Gitu ya. Dia kemudian dari spesialis dia menjadi profesional. Gitu. Dia butuh investasi. Dan investasi ini kita kejar-kejaran sama orang lain. Gitu. Suka atau tidak suka di muka bumi ini harus. Karena persaingan itu melahirkan keunggulan. Gitu ya. Jadi memang itu sesuatu yang perlu. Dan ketika di situ motornya, gitu, bensinnya, solarnya, tabungan. Gitu. Jadi begitu menabungnya nggak pas gitu. Atau yang terendah gitu, ya itu berarti kita bisa bilang ya mayoritas kemudian tidak capaian investasi sumber daya manusianya itu tertinggal dibandingkan suku-suku lain yang kemauan dan kemampuan menabungnya jauh lebih bagus. Gitu ya. Dan kita orang semua belum punya filosofi menabung ya, hampir nggak ada lah yang namanya peribahasa tentang contoh ya sehari sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Kalau orang Sumba dia perlu hari ini kerbau yang 40 juta dia pergi ke saudaranya waktu udah gehina perlu ginai gitu kan. Jadi ada sosial kapital yang besar dia gitu. Tapi ini tinggal mengarahkannya itu membutuhkan perubahan pandangan hidup. Gitu. Thank you. Kalau yang saya lihat tadi juga Bro Obed bicara tentang di dalam misalnya kan jadi individualisme itu dianggap sebagai neraka. Gitu ya. Gitu. Kalau seseorang tidak attach kepada tujuan komunitas, ya, dia dianggap orang yang tidak beradab. Iya. Gitu.
di sini clash antara, saya bisa bilang mungkin ya, clash bukan dalam pengertian fisik ya, ada perang gitu ya, tapi clash of civilization antara Judeo-Christianity, pandangan hidup Judeo-Christianity dan pandangan hidupnya orang Sumba. Pandangan hidup Judeo-Christianity sekalipun kaum itu perlu, tetapi individu orang dipanggil sebagai individu dan capaian individunya itu yang lebih penting dibandingkan capaian komunal. Iya, capaian komunal. Keselamatan individu. Gitu. Bukan keselamatan komunal. Betul. Ya. Tapi ketika kita bertanggung jawab, jadi ya, ada istilahnya tanggung jawab individu ya, individual responsibility. Gitu. Nah, di dalam ini kemudian kita sebagai orang Kristen Sumba, ya kalau saya merefleksikan diri ya, sebagai orang Kristen Sumba gitu, tadi dengan Michael yang dari Australia, yang jurus Australia bicara, kita menjadi seperti yang tidak mau memutuskan, gitu. Kita mau dua-duanya nih. Keselamatan dari kekristenannya, gitu. Tapi juga tanda kutip kepuasan batin. Melaksanakan segala macam tradisi sebagai orang Sumba. Kepuasan batin kita dengan memiliki identitas. Identitasnya itu terrefleksi daripada apa yang dia lakukan. Gitu ya. Termasuk di dalamnya menurut saya sistem kastanya orang Sumba. Yang di dalamnya kan masih banyak ya. Di dalamnya ada elemen perhambaannya. Itu napaat. Ya. Jadi orang Sumba itu saya bisa bilang kalau kita pakai cermin Alkitab gitu, sebetulnya kita lebih mirip kepada jemaat di Korintus. Gitu. Jadi ketika ada pemberitaan Injil kepada orang-orang di Korintus itu, yang banyak cepat terjangkau adalah justru hamba-hamba Romawi. Jadi Korintus itu kota Romawi. Ya. Mereka punya kerja macam-macam lah. Mungkin tukang batu, ada yang jadi polisi, ada yang macam-macam gitu ya. Tetapi mereka mirip orang Sumba itu, kalau seorang adalah hamba daripada seorang tuan atau jenderal gitu, semua anak yang lahir dari dia milik tuannya. Gitu. Kemudian mereka nggak mungkin makan semeja. Gitu ya. Dan Rasul Paulus secara spesifik, itu ada dua hal dua hal yang melekat di dalam pemikiran saya ya. Gitu. Yang pertama bahwa Rasul Paulus bilang bahwa hormati, ya. Jadi kalau tata keramanya, ya, kalau sekarang dia posisinya hamba, dihormati tuannya. Gitu. Tetapi kalau tuannya orang Kristen, dia tidak boleh memperlakukan hambanya dengan Dia tidak boleh eksploitasi. Rasul Paulus kemudian itu dasarnya dulu. Kemudian ada dua hal, ya. Kalau kita bilang di teori pembangunan itu structure sama agency. Structure itu buat si tuannya, gitu ya. Dia bilang, kita tahu bahwa Rasul Paulus pernah dipenjara dengan salah satu hamba, ya, yang kemudian menjadi Kristen, gitu. Hamba daripada sahabat Rasul Paulus. Dia Onesimus, ya. Rasul Paulus bilang, terimalah dia bukan sebagai hamba, sebagai saudara. Ya. Nah, kalau lagu Oh Holy Night itu di bait yang kedua dia bilang, the slave is our brother. Ya, itu si strukturnya dia minta ini. Kalau dia terima sebagai saudara, berarti dia nggak dihamba lagi, ya kan? Tapi sama komunitas hamba yang tuannya bukan orang Kristen, itu sesudah tadi tetap sopan, hormat, karena Rasul Paulus tidak mau
orang Kristen dicap sebagai rebellion. Ya, karena sudah sering dikambing hitamkan sebagai yang menciptakan yang menciptakan pertikaian gitu ya. Gitu. Tapi dia bilang jika mungkin ya, usahakanlah kemerdekaanmu. Ya. Karena di dalam sistem Roma itu ada namanya manumission. Apa itu? Manumission itu adalah seorang hamba itu boleh ditebus. Oke, ya. Ya, balik nanti kepada penebusan Kristus gitu ya. Ya. Boleh ditebus oleh orang lain ataupun oleh dirinya sendiri dengan cara dia membayar. Ya. Ya. Dia bekerja, upahnya itu kemudian dia membayar gitu. diri. Jadi ada market price-nya ya, Ya. dia membayar dirinya. Gitu. Nah, jadi hamba-hamba di Romawi di Korintus itu mungkin bagian dari orang Kristen yang paling yang paling memaknai ketika kita bilang kamu ditebus gitu ya, ditebus. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi kan kalau kita ke Pegadaian kita tebus barang ya barangnya kayak. Tapi kalau di Korintus yang ditebus itu orang. Orang. Dan dia merasakan sekali sensasinya dia ditebus Iya. itu. Karena begitu ditebus, lenyap semua kewajiban dia untuk ada di dalam bondage. Ya. Ya, karena ada banyak aturan-aturan dalam perhambaan ya, dimanapun itu, maksudnya baik zaman Romawi di Korintus maupun zaman di Sumba, yang kemudian tidak bisa dilanggar seenaknya saja oleh para hamba, gitu ya. Dan ya karena tadi itu ya dia adalah milik tuannya, gitu. Misalnya hidupnya bukan milik dia, tapi milik tuannya. Gitu. Jadi kayak, Doulos. jadi mirip mungkin analoginya kalau dalam kekristenan kita bilang, dulu kamu adalah hamba dosa, kita miliknya dosa. Gitu. Tapi kita ditebus oleh Kristus, jadi kemudian kita menjadi milik Kristus gitu. Jadi, ditebus oleh Kristus untuk dimerdekakan. Jadi analoginya ditebus untuk dimerdekakan itu paling kena sama hamba-hamba Romawi di Korintus. Kak, luar biasa. Kita minum dulu, Kak. Oli dari buah, ini luar biasa. Enak. Jadi cerita soal hamba dan sebagainya tadi, saya ingin kita ke Acemoglu sama Robinson, Kak. Soal Why Nation Fail. Ya. Nah, dia dalam buku itu mencatat beberapa hal. Yang pertama, mungkin karena masalah geografi, satu bangsa ada yang maju, ada yang miskin. Yang menggambarkan bahwa bangsa-bangsa yang ada di daerah tropis malas, tidak kreatif dan sebagainya, sehingga karena suhu yang panas gitu, terus miskin gitu. Walaupun pada perkembangannya tidak semua seperti itu, tapi cara dia memotret ya seperti itu. Lalu kemudian juga soal bagaimana budaya yang dijalaninya, kemudian etika yang mereka pakai gitu ya, sekaligus juga dengan agama. Ternyata itu juga menjadi salah satu variabel yang bisa mempengaruhi apakah negara itu maju atau miskin. Lalu yang ketiga soal ignorance ya, soal apakah pemerintahnya mampu membawa, meng-create kebijakan yang bisa membawa masyarakatnya dari kondisi miskin ke kondisi kaya gitu institusinya ya. Institusinya setting ya. Tapi lalu kemudian dia menyebutkan bahwa ada dua kondisi yang berbeda, karakter yang berbeda, di mana daerah atau bangsa yang inklusif, melibatkan, dapat memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluas-luasnya masyarakat, itu perkembangannya lebih bagus. Sedangkan yang ekstraktif atau eksklusif justru itu membuat masyarakatnya stagnan. Betul. Bahkan bisa
kemiskinan. Nah, kita kaitkan dengan cerita tadi, Kak. Cerita tadi. Ini sepertinya situasi yang bukan cuma tidak baik, ini menyeramkan juga untuk kalau kita lihat masa depan kita sebagai orang Sumba. Bisa jadi kita menjadi generasi yang gimana mau saya sampaikan ya. Artinya dalam satu titik tertentu mungkin lebih buruk kondisinya, bukan cuma 200 tahun gitu ya. Hanya dengan saudara kita yang di Bali. Bisa punah juga. Bisa punah juga. Dan bahkan di daerah kita sendiri sini pun kita bisa termarginalisasi, terpinggirkan dibandingkan dengan saudara-saudara kita lain yang datang sudah dengan cara pola pikir yang berbeda. Bagaimana Kak menurut Kak Solid? Ya, ada kan ada lagu itu bilang hidup ini adalah kesempatan ya. Gitu. Jadi yang pertama sih menurut saya setuju dengan yang pendapatnya Acemoglu sama Robinson itu. Ya, memang karena ada empirical evidence-nya yang dia share gitu, bahwa ada banyak faktor yang bisa membuat suatu kaum itu, suatu bangsa, suatu etnis itu menjadi terbelakang. Karena kalau kita potret dari teori politik identitas Fukuyama, itu orang itu berlomba. Jadi di dalam hidup itu, di dalam pembangunan itu, gitu ya, sekalipun mungkin PBB bilang, supaya di muka bumi ini tidak seorang pun yang tertinggal ya, left no one behind, dia bilang gitu ya, Sustainable Development Goals dan segala macamnya, gitu ya. Tetapi pasti selalu ada yang di belakang. Ya, negara A mau lebih maju dari negara B. Kalau menurut Fukuyama sih memang everybody will go with their flock, gitu ya. Gitu. Memang seperti itu, seperti sudah adabnya demikian. Jadi manusia diciptakan untuk dia kemudian bersaing, gitu. Dan karena dia nggak bisa memenangkan persaingan itu sendiri, ya dia perlu berkelompok. Gitu. Dan salah satu kelompok yang paling dekat itu memang kelompok etnis. Gitu ya. Jadi persaingan antar etnis itu mungkin di tempat-tempat yang lain juga kemudian bercampur bersilang dengan agama ya. Kelompok agama. Tapi kita pakai etnis, persaingan antar etnis itu kalau bisa injak-injakan, orang injak-injakan supaya dia maju, gitu ya. Nah, tadi kapan dia tidak menginjak orang lain? Ketika pandangan hidupnya itu, jadi kalau Adam Smith bilang harus ada benevolensi, harus ada ketulusan, ya, di dalam membangun, gitu ya. Nah di situ menurut saya, kenapa salah ini kalau kita terus-menerus mempertahankan sistem kasta yang mengandung elemen perhambaan di Sumba, karena itu tidak benevolent. Gitu. Kenapa pandangan Judeo Christianity itu bahkan yang lebih bisa memungkinkan orang maju? Ya. Karena kalau di Injil dia bilang kita mau melayani Tuhan. Indikatornya apa? Ada orang yang di Injil bilang, Tuhan, engkau tidak pernah sakit, makanya saya tidak berkunjung. Engkau tidak pernah masuk penjara, makanya saya tidak Dilihat. Saya tidak pelayanan penjara. Engkau tidak pernah kelaparan, makanya saya tidak pelayanan memberi makan untuk orang yang lapar. Gitu. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus bilang, ketika engkau melayani yang terkecil, ya, atau dalam terminologinya World Vision, the most vulnerable, di antara semua ini, gitu, ketika engkau memberi makan pada orang yang melarat, mengunjungi orang di penjara, mengunjungi membesuk orang yang sakit, itu kamu lakukan, gitu. sama untuk, ya,
itu sudah kita melayani Kristus. Iya. Gitu. Jadi tidak perlu juga kita pakai definisi lain gitu ya. Iya. Nah di situ kalau kita lihat, jadi indikator capaian itu bukannya ketika engkau punya yang ini yang besar ya, batu kubur yang besar, engkau punya sesuatu yang besar. Mungkin ketika engkau membangun sekolah yang bagus untuk orang miskin, kayak gitu ya. Ketika engkau membangun yayasan yang kemudian melayani orang-orang di penjara. Jadi indikatornya itu bukan kadroannya kita gitu loh. Indikatornya adalah ternyata indikatornya adalah yang di bawah ini. Jadi kita merangkul, mengangkat yang ada di bawah. Jadi bukannya kan banyak orang, kalau kita lihat orang Sumba kadang-kadang ada yang namanya juga sudah tidak inklusi ya, misalnya namanya umbu siapa Leti Ata gitu ya. Jadi si tuan yang injak hamba gitu kan ya kayak gitu. Jadi karena memang kalau dia hamba ya memang sama kayak kita hambanya dosa ya dosa injak kita gitu kan. Jadi kalau seorang hamba ya maksudnya by definition ya memang seperti itu gitu. Tetapi kalau ajaran Yudeo-Kristiani dia bilangnya kamu yang mampu, kamu yang spesialis, kamu yang jago obat, gitu ya. Kamu yang ahli gizi paling bagus, kamu layani. Yang paling lemah. Iya, yang paling lemah gitu. Jadi, nah di situ sebetulnya kemudian kita bisa Dia menjadi rahmatil alam ya. Iya. Bermanfaat, menjadi berkat. Karena seseorang sekolah yang terbaik gitu, jadi dokter ahli yang terbaik, jadi ahli hukum yang terbaik, dia mau pada akhirnya dia pakai talenta itu untuk kemampuan itu untuk membela. Gitu. Nah di situ di situ kita bisa kalau yang menurut saya, jadi balik lagi saya senang dengan ya mungkin ini preferensi personal ya. Senang dengan ajaran atau surat-surat Rasul Paulus karena dia mengadres kota-kota ya. Dia mengadres suku-suku ya. Dia mengadres orang-orang di Efesus, adres orang-orang di Roma. Beda tempat ini beda pesan, mungkin juga karena beda masalah sosial yang mereka hadapi. Kalau saya sebagai orang Kristen di Sumba, gitu ya. Saya tidak bilang orang Kristen Sumba, kalau saya orang Kristen di Sumba, itu mungkin kita bisa pakai Rasul Paulus bilang, yang kita marapu itu bukan 100% salah. Gitu. Maksudnya dalam hidup sehari-hari, misalnya orang menjaga sumber air, menjaga alam, it's something good. Dan di kejadian juga, Allah Yehova bilang begitu kan. Salah satu nilai yang dari marapu yang bagus itu adalah menjaga keseimbangan alam. Tapi di Rasul Paulus bilang, sekarang mungkin ya, sekarang kita orang Kristen di Sumba itu punya cerminnya yang samar-samar. Nah itu kenapa Kak? Artinya apakah memang gereja ini belum menjelaskan bagaimana menjadi Kristen yang sesungguhnya, itu nggak tuntas? Atau memang ada proses pembiaran? Ini saya hanya memberi pendapat dari yang saya studi ya. Ada studi. Gitu. Kan kalau di salah satu bagian disertasi itu juga ada yang tentang inequality of opportunities antara orang-orang Kristen khususnya di Indonesia Timur dengan yang non Kristen. Gitu ya. Gitu. Yang salah satu jadi kan proses pekabaran Injil itu adalah proses transformasi sosial. Gitu ya. Bukan hanya karena kalau sejarah pengabaran Injil
di daerah yang kemudian sekarang menjadi Indonesia itu, kan di beberapa catatan buku itu bilang kalau untuk di Sumba ya 1800-an sudah mulai ada itu ya, 1900 awal lah gitu ya. Gitu. Jadi ketika VOC berkuasa di Indonesia, ya sebuah perusahaan dagang ya, gitu. Jadi otomatis pikiran dia kan bagaimana dia mendapatkan profit, ya kan? Gitu. Ada misi. Jadi kalau di Jawa itu mulai kalau tidak salah di Keraton Solo ya, orang menemukan ada rahib-rahib dari gereja Ortodoks yang datang untuk mengabarkan Injil, contohnya gitu. Nah di Sumba itu ada 2 misi yang masuk, ya, misi Katolik, misi Katolik, dan misi Protestannya Belanda, gitu ya. Misi Katolik Portugal, gitu ya, gitu. Karena Eropa itu sempat perselisihan besar-besaran ya antara gerakan Protestan itu, jadi yang kemudian menjadi mayoritas di Jerman, Inggris yang sekarang ya, Belanda gitu. VOC merasa VOC mungkin dengan arahan pemerintah kerajaan Belanda itu ya dia usir misi Katolik. Ya. Sekalipun kemudian diizinkan kembali masuk, gitu ya. Gitu. Jadi ada pertimbangan politik di situ. Si misi atau sending, sending bahasa Belandanya, sending nggak boleh masuk di Bali, karena jadi kita bayangkan pemerintah VOC kan tidak punya tentara, ya, ataupun ada pun mungkin tentara-tentara yang dibayar oleh pemerintah Belanda sendiri sedikit, gitu ya. Jadi kalau ada pertikaian sosial, jadi kalau misalnya masuk terus kemudian menjadi konflik, dan menjadi konflik yang besar. Ya cepat bangkrut sih biasanya, gitu ya. Gitulah, gitu. Dia nggak punya. Gitu. Nah, ketika di Sumba, VOC berdagang, ternak, hewan gitu ya, kayu cendana dan orang. Nah, karena perdagangan hamba. Jadi hamba dari Sumba tuh di Bali, ya, di Bali, di Ende, di Batavia, gitu ya. Bahkan mungkin ada yang dikirim ke daerah-daerah jajahan Belanda yang lain. Ya. Nah, sending dan VOC mengambil kompromi, akulturasi. Gitu. Jadi boleh dia mengabarkan Injil di Sumba, gitu, tetapi tidak boleh menyentuh hal-hal sosial yang sensitif, termasuk contohnya perhambaan, gitu ya. Jadi zamannya sending, itu nyaris tidak ada komentar tentang, kalau kita lihat di buku catatan komunikasinya ya, ada komentar tentang umbunya ini, hambanya itu, gitu. Tetapi upaya untuk ke situ tuh untuk penghapusan perhambaan tidak ada. Sekalipun di Eropa itu sendiri, ya, Eropa dan Amerika kan, Amerika pembahasan perhambaan 1833, ya. Itu sebelum sending masuk ke Sumba, gitu ya. Pembahasan perhambaannya ya diinisiasi oleh gerakan Calvinis. Inggris, William Wilberforce, anggota parlemen dari kelompok Kristen, gitu ya, menginisiasi undang-undang untuk menghapus perdagangan perhambaan, gitu. Termasuk melarang kapal-kapal Inggris mentransportasikan hamba dari Afrika, ya. Jadi transatlantic slavery itu harus dihapus dan di Inggris juga harus dihapus. Nah, pemerintah Belanda itu hanya menjalankan yang namanya politik etis 1906, ya. Gitu. Tetapi, nah kemudian 1881 itu dengan adanya gelombang penghapusan perhambaan di Eropa, Belanda memutuskan karena Inggris sudah menghapus perdagangan hamba transatlantik itu 1833, itu 1881 Belanda kasih keluar itu ya, bahwa antar pulau tidak, tapi
kalau di dalam masyarakat itu sendiri, ya dia bilang sih ya you can see but don't touch. Oke. Nah, akulturasi ini yang kemudian menurut saya terbawa. Iya, terbawa gitu, terbawa dalam pengertian mungkin buku-buku di sekolah-sekolah teologi itu masih menganut mazhab yang sama dulu, mazhab akulturasi yang sama, Tanpa gitu. sadar. Iya, Ya. gitu. Jadi kita masih mazhab Belanda zaman itu. Nah gitu. itu yang saya mau masuk ke situ, Kak. Itu kan tadi. Jadi dia nggak masuk ke mazhabnya Inggris, mazhabnya Amerika gitu. Ya. Tapi kan maksud saya gini, Kak, sambil minum, Kak. Jadi itu kan cerita tentang bagaimana ada pertimbangan saat itu. Iya, Takut terjadi konflik, penolakan. betul. Sehingga tujuan dari VOC itu tidak bisa tercapai. Sehingga VOC maupun sending bisa tetap berada di Sumba. Kebutuhan strategis kita anggap lah waktu itu ya. Kepentingan strategis saat itu. Tapi kan saat ini kan orang semua belajar gitu ya. Tapi dan dalam proses belajar itu kita tahu mana yang memang masih bisa kita pertahankan, mana yang harus kita mulai merubah, bahkan perubahannya bisa harus cepat gitu ya. Nah itu yang ingin saya dari pandangan Katuno, ini mengapa sampai saat ini kok sepertinya yang seperti itu tidak, bahkan gereja saat ini pun saya sebagai warga GKS nggak melihat ada semacam usaha yang memang secara sengaja untuk mengatakan itu praktek-praktek seperti ini tidak Kristen gitu. Dan ya memang kalau kita lihat seperti tidak muncul urgensinya ya. Iya, untuk itu. Iya. Gitu. Nah kalau dari survei yang kita lakukan di 33 perkampungan itu di tahun 2014-15 itu kan sekitar 31-35% ya penduduk di perkampungan itu karena tidak terminologi yang lebih tepat, maksudnya dari tauna atau yang kastanya itu hamba, gitu. Dan di dalam itu sebetulnya banyak yang, jadi kan ada ata sebagai kasta, tapi ada paata sebagai praktek, gitu ya. Banyak yang bahkan di tengah kota itu masih ada proses paata. Gitu. Jadi paata ini kan ada melibatkan migrasi internal, ya di dalam pulau. Terutama anak-anak perempuan. Jadi anak-anak perempuan hamba itu ketika tuan putrinya menikah atau tuan putrinya sesudah menikah datang lagi ke situ, itu kadang-kadang dikasih dayang-dayang anak-anak kecil, gitu kan? Gitu. Nah, sesuatu yang ya sebetulnya kalau kita kira-kira Tuhan Yesus setuju nggak begitu? Ya enggak lah. Gitu. Maksudnya kan? Jadi kalau saya cenderung tidak tidak senang bahwa Indonesia meratifikasi piagam dunia tentang perlindungan anak, piagam dunia tentang ini gitu ya. Sebenarnya hal yang positif gitu. Tetapi kita perlu lihat bahwa sepertinya Injil itu punya pesan yang lebih tulus dan yang lebih kuat ya. Gitu. Kenapa anak-anak itu kan kalau yang undang-undang perlindungan anak kan anak-anak wajib dilindungi karena mereka yang rentan, yang gitu kan, yang tidak itu gitu. Tapi kalau Injil afirmatif sifatnya. Ya, kalau Injil bilang kenapa anak-anak itu? Kenapa mereka harus bebas? Dia bilang karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Gitu. Jadi it's a higher calling, gitu ya. Sayangnya yang saya lihat di salah satu acaranya kita ya, di salah satu tempat di SBD lah, saya tidak perlu mention tempatnya, nama acaranya gitu, tapi jadi di acara itu gereja malah mengundang seseorang yang dianggap sebagai ahli dalam undang-undang perlindungan anak untuk memberikan ceramah kepada pendeta dan guru-guru sekolah minggu, gitu loh. Jadi saya pikir harusnya kebalik. Iya, harusnya kebalik, ya kan? Harusnya kebalik. Gitu.
Dan nah di situ ini saya berkaca, saya juga baru betul-betul ngeh bahwa ternyata perambahan ini keliru ya, atau sudah out of date, bukan waktunya lagi lah gitu. Waktu saya sekolah di Belanda gitu, karena di Belanda itu sekolah-sekolah lebih bebas ya, lebih bebas, modelnya studi kasus gitu ya. Jadi kita belajar tentang masalah di Amerika Latin tuh seperti ini. Jadi kayak ada mafia untuk yang kirim TKW kemana-mana gitu ya. Nanti kalau dong kirim kembali uang ke keluarganya, si mafianya diambil. Jadi namanya kulheros kalau tidak salah. Kemudian ada salah satu dosen ekonomi nih, yang ketika bicara tentang ketimpangan kesejahteraan, dia banyak penelitian tentang kasta di India, gitu ya, pergumulan oleh kasta-kasta Dalit di India. Gitu ya. Kemudian saya terpikir kalau Dalit itu mirip, hanya ada aspek-aspek yang beda sih, tapi mirip juga dengan ketertindasan daripada teman-teman kita yang ada dari kasta Ata di Sumba. Nah, satu hal yang jadi memang butuh dua hal kalau dari berbagai teori ini, dua hal. Dari structure, seperti yang Rasul Paulus bilang tadi ya, structure si tuannya tidak boleh lagi memperlakukan dia sebagai hamba karena dia saudaranya di dalam Kristus. Tapi agency, si hambanya sendiri harus mau. Jangan dia nina-bobokan di situ, dia harus mau untuk mengejar kemerdekaan yang sejati. Tapi dia nggak tahu, Pak. Dia merasa bahwa itulah hidupnya. Nah disitulah sebetulnya jadi butuh dua kelompok ini untuk sama-sama bertobat, gitu kan? Jadi bukan cuma si Maramba yang punya hamba ini, kalau dia orang Kristen ya. Karena pesan yang Kristen aja dulu. Karena pesan Rasul Paulus ini yang saya bahas itu, pesan Rasul Paulus itu untuk Kristen. Karena si Maramba sudah ditebus oleh Kristus. Ada manumissionnya dia, harganya adalah darah anak domba. Nah, si Maramba itu kemudian dia sudah dapat anugerah yang sangat besar. Ini adalah anugerah yang kecil ketika dia harus membebaskan hambanya. Dan bukan dia bebas, dia tendang. Bebas dan perlakuan dia sebagai saudara. Berarti ada proses penggembalaan juga di situ. Nah, di lain pihak si hambanya dia harus tahu bahwa dia ciptaan yang dasar dan ajaib. Dipanggil secara pribadi unik, secara falsafah manusia. Ini kan falsafah manusia kan, bahwa seseorang itu hamba. Gitu. Falsafah manusia demikian, falsafahnya orang Sumba kuno demikian. Tapi dia tidak, jadi itu boleh saja ditawarkan ke dia, tapi dia tidak punya kewajiban untuk menerima falsafah itu. Gitu. Nah, Kak, itu kan kita ngomong soal ya hamba dan tuan ya tadi ya, konteksnya di Sumba. Nah, dalam cara berpikir inklusi tadi dan dampaknya terhadap kemajuan bersama. Betul. Nah, ini kan berarti ada sekian besar potensi yang tidak dimanfaatkan secara maksimal karena perhambaan ini. Iya. Jadi ada studinya Lagerlof ya tentang indigenous slavery di Asia Tenggara. Kalau tidak salah dia ahli tentang Burma ya. Gitu. Terus ada Pak Profesor Anthony Reid yang dari ANU di Canberra. Gitu. Itu mereka bilang, jadi kalau ini kan sebenarnya sistem ekonomi, ya sistem ekonomi. Jadi sistem perhambaan itu dianggap sebagai yang sebenarnya secara kalau struktur itu yang paling tanda kutip sulit berubah, gitu, karena dia kaku ya, dan kebanyakan ada di sektor pertanian. Nah, si institusi yang ekstraktif ini, gitu ya, kenapa disebut institusi ekstraktif? Karena dia menguntungkan
Jadi kalau dibandingkan dengan teori ekonomi pertumbuhannya, misalnya Solos One itu ya, bahwa semua orang itu mendapat upahnya sesuai kontribusinya di dalam sistem produksi, gitu kan, gitu. Tetapi kalau ya di ekstraktif si hamba, si tuan, si tuan menjadi berada, gitu, menjadi sejahtera at the expense of hambanya. Iya. Gitu. Nah itu tadi yang saya bilang Kak, di Sumba begitu. Problemnya, coba bos bayangkan, sekaya-kayanya bangsaan Sumba berapa? Ya. Jadi, ngomong Lagerlof tadi itu, karena kemudian Lagerlof bilang begini, perhambaan itu mungkin punya benefit. Iya. Ya, studi-studi di Amerika di zaman sebelum menghapuskan perhambaan itu memang banyak profit yang dihasilkan untuk perkebunan tebu dan perkebunan kapas. Gitu ya. Tapi Lagerlof bilang perhambaan itu juga ada biayanya. Ada dua kategori biaya di fixed cost-nya, gitu, harus kasih makan, ya kan? Ya kalau dia punya hamba kurus kerempeng, nggak bisa kerja. Sedangkan kerjanya kan kebanyakan fisik ya. Gitu. Nah, kalau sakit, jadi ada basic needs yang harus dipenuhi. Ya. Gitu. Tapi ada juga variable cost-nya. Ya. Gitu. Nah, makin tinggi itu biaya hidup, biaya untuk mempertahankan sistem perhambaan itu makin besar sebetulnya. Caranya kemudian adalah mengelabui pola pikir si hamba bahwa this is the best for him, gitu. Jadi si hamba itu seperti di kisah kalau di yang Buddha klasik ya, itu yang gajah besar supaya nanti dia menurut, ikat dengan rantai besi ya, tarik sedikit bengkak, tarik sedikit sakit. Nah, kalau dia sudah tahu bahwa tiap kali dia tarik itu sakit, nah sekarang ikat di bunga teratai pun tidak berani dia tarik kakinya, begitu. Jadi itu proses psikologis ya. Jadi memang tidak mudah untuk kemudian mentransformasi itu, gitu. Tapi ya maksudnya empirical evidence di Amerika, gitu ya, Afrika, di Inggris itu menunjukkan bahwa memang butuh proses, tetapi bisa dan menurut tadi itu menurut orang-orang Kristen di Amerika dan di Inggris tahun 1800-an itu bahwa perhambaan itu harus dihapus. Jadi gereja dan pemerintah itu datang kepada kesadaran bahwa ini hal yang salah ternyata. Nah, kita balik ke yang tadi itu, kalau di Sumba kan 4 kabupaten Sumba itu selalu masuk dalam daftar 100 kabupaten termiskin di Indonesia ya. Gitu. Jadi tadi cost-nya itu sangat besar dan kemudian tidak ada insentif untuk si hamba investasi besar-besaran SDM, gitu ya. Karena dia mau bikin apa? Si tuannya, anak-anak tuan juga, anak-anak bangsaan di Sumba, saya rasa nggak selalu secara manusia ya, mungkin psikologisnya nyaman karena nggak kerja pun ada pelayan di rumah. Gitu. Jadi kita sekolah sedikit aja, yang nggak usah lah di kampus yang bagus-bagus gitu, kampus biasa aja, tapi kalau pulang rumah udah jadi tetap jadi bos gitu. Nah, problemnya adalah secara agregat, secara ekonomi makro, ini kan nggak ada insentif untuk investasi tuh. Sedangkan investasi itu kuncinya pertumbuhan ekonomi. Jadi akhirnya secara berkelompok gitu kita relatif terhadap suku yang lain kita miskin berjamaah. Gitu. Nah, Kak, tadi kita sudah ngomong banyak. Terakhir soal hamba. Yang pertama tadi kita ngomong soal romantisme masa lalu. Kita selalu kaitkan yang baik, usaha kita, semua hal ditumpahkan untuk
bagaimana supaya orang tua kita sampai dihantar dengan baik ke Marapu. Di sisi lain yang melakukan itu kita batasi saja pembicaraan kita, Kak. Artinya orang Kristen, orang Kristen Sumba, betul. orang Kristen di Sumba yang tadi berperilaku seperti itu. Kalau Marapu ya sudah, itu dia punya ajaran, dia punya kepercayaan, sudah jalanin aja, kita menghargai itu. Nah, yang kita omong ini adalah orang Kristen di Sumba yang punya perilaku seperti itu. Dan berarti ini gereja punya peran. Kira-kira apa yang bisa, yang terpikir oleh Kak Tuno, apa yang mestinya bisa dilakukan untuk, kalau saya sih jangan menjadi orang Kristen yang setengah-setengah gitu ya. Betul. Kalau jadi Kristen, ya kita harus menjalankannya ajaran itu dengan baik gitu ya. Tetapi kalau kita juga sebagai orang Sumba, kita menjadi orang Sumba kan tidak harus dengan cara berpikir yang tadi saya ceritakan itu, bahwa dengan alasan budaya saya lakukan walaupun itu tidak bagus untuk masa depan. Karena yang saya pahami sebagai budaya itu sifatnya dinamis. Betul. Harusnya dinamis, dia bisa beradaptasi dengan tantangan zaman gitu. Nah, apa yang terpikirkan oleh Kak Tuno sebagai warga GKS juga, mestinya GKS itu atau gereja gitu, buat apa untuk hal-hal yang seperti ini? Ya. Jadi kalau menurut saya itu dia perlu ada kesepahaman ya di dalam gereja bahwa orang Kristen di Sumba itu buku pegangannya hanya satu, Alkitab. Gitu. Kemudian mungkin ada empasisnya ya. Oke, Alkitab penekanannya ya. Yang mirip konteks sosialnya dengan kita misalnya, Korintus. Gitu. Mungkin di situ kemudian ada ini ya, ada bedah khusus tentang surat Rasul Paulus pada Korintus, dan kemudian apa sih tanggapan seperti apa kemudian sejarahnya si Korintus itu bisa melakukan manumission ya, atau pembahasan perhambaan. Gitu. Kan kalau di Alkitab itu di Injil ya, Tuhan Yesus juga bilang bukan orang berseru Tuhan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan Dia, tapi yang melakukan kehendaknya. Gitu ya. Nah kemudian kita bisa menilai ini yang kita bilang budaya yang inward looking, gitu ya. Itu budaya keakuan. Ini menghambat nggak pelayanan kita? Karena balik ke tadi panggilan seperti panggilan Tuhan kepada Abraham, gitu. Panggilan Tuhan kepada setiap kita adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu. Kita tinggal lihat ini, kalau upacara adat kita bisa keluarkan yang banyak begitu, tapi untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas kita tidak mampu. Berarti something wrong. Yeah, something wrong with the decision. Gitu. Bahkan yang ceritanya si Michael ini, anaknya yang sakit dicuekin. Yeah. Karena anggaran disiapkan untuk kematian. Yeah. Jadi pasca kematian lebih penting dari kehidupan. Jangan sampai orang Kristen di Sumba itu seperti yang tadi si Michael bilang. Dia bilang kan dia di sini bangunan gereja, ke sana bangunan gereja. Dia bilang banyak sekali bangunan gerejanya, dia bilang gitu kan. Gitu. Tapi kok kondisinya miris ya, menurut dia. Kok orang
mau hidup melarat seperti ini gitu. Jadi yang dia lihat itu alam bawah sadarnya itu yang kalah. Iya. Gitu. Terus dia bilang, wah ini falsafahnya orang Kristen di Sumba ini. Misalkan dia adalah mebel, gitu. Sepertinya furnace-nya saja yang Kristen. Gitu. Bagian utama dari mebel itu si kayunya Marapu. iya, masih marapu gitu. Nah, problemnya adalah we want to have both. Oke. Ya. Dua-duanya. Of the past, of the ancestor gitu. Dan keselamatan. Iya. Gitu ya. Jadi kita mau di Sumba dan di Yerusalem baru. Iya, Gitu ya. iya, iya. Problemnya you cannot have both. Iya. Ya. Harus Harus tinggalkan salah satu. Salah satu. Iya. Hanya pada akhirnya hanya bisa salah satu. Iya. Either ke Yerusalem baru atau ke sini. Iya. Gitu. Iya. Gitu. Karena menurut saya sih ada sesuatu yang keliru ya. Misalnya masih banyak pendeta yang sudah diurapi yang di rumahnya masih ada orang-orang dengan status hamba. Iya. Iya. Gitu. Menurut saya ini pelecehan terhadap panggilan Tuhan ya. Iya. Karena Iya. selayaknya sebetulnya kan namanya bukan pendeta tapi gembala. Gitu kan? Gembala itu apa sih? Melindungi dan tapi di akhirnya Tuhan bilang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Gitu. Iya. Jangan sampai, ini saya pernah setengah, mungkin saya setengah agak, semoga tidak kasar ya, tapi setengah guyon waktu itu bilang, jangan sampai kita ini gerejanya sebagai institusi terdaftar di Kementerian Agama, gitu, tapi nanti orang-orangnya tidak terdaftar di pintu surga. Iya, iya. Balik ke yang ini ya, Iya. bukan kita menentukan kriterianya, Iya. gitu. Tetapi, ya kan ini kan kriterianya Tuhan Yesus ada bilang di Alkitab ya. Kita mau narsis, jadi indikator capaiannya itu hanya kita dan nenek moyang gitu loh. Dan yang paling kelihatan itulah batu kubur kalau menurut saya. Salah satu indikasi besarnya. Apa yang kita bawa di dalam upacara-upacara pemakaman. Ya, tadi itu harus keluar dari situ kepada indikator yang rahmatil alam ya. Tadi membangun sekolah. Jadi instead of pakai ini sampai kadang saya sempat dengar ya, ratusan juta bahkan mungkin 1 miliar lebih itu ada keluar ya. Itu berarti yang saya tahu yang Sumba Timur. Uang sebanyak itu dia sudah bisa bangun institusi sekolah. Sesuatu yang bukan hanya besar ya, sesuatu yang kemudian menjadi legacy dia untuk kekekalan. Gitu. Iya. Legacy dia untuk kehidupan bersama maupun sebagai orang yang beriman untuk kehidupan pasca kematian. Baik, Ol dari Buah, ini kita bicaranya sampai mengkerut ya, tidak apa-apa. Jadi Katunu ini kita banyak baru pembicaraan awal, memang waktu kita juga terbatas. Nah, di akhir tadi kita sebagai orang Sumba yang memang tadi kita sudah batasi orang Kristen di Sumba, itu jangan-jangan casingnya Kristen, chipnya itu Marapu. Itu jadi tanda tanya untuk kita semua, kami di sini dan juga Ol dari Buah yang sedang menonton, biarlah itu menjadi pergumulan kita bersama. Nah, Katunu, walaupun ini adalah bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, biasanya kami ada closing statement untuk episode ke-16 ini. Apa yang kira-kira Katunu bisa sampaikan ke Ol dari Buah di sini? Ya, mungkin saya mau bicara khusus kepada Ol dari Buah yang mungkin datang dari latar belakang atau keluarga Atta. Ya, mungkin
kakek neneknya adalah hamba di sebuah keluarga, gitu. Dan orang melabelkan dia juga sebagai hamba, gitu ya. Ada berita pembebasan dari Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi kebenarannya adalah setiap orang dari buah ini itu diciptakan dahsyat dan ajaib. Setiap kalian itu unik di hadapan Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang besar. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Serupa dan segambar Tuhan. Jadi kita semua sama sebetulnya, diciptakan sama-sama unik, sama-sama berharga. Putuskan jalan hidupmu. Ya, Rasul Paulus bilang, perjuangkanlah kemerdekaanmu, usahakanlah keselamatanmu. Ya. Nasib atau kesejahteraan teman-teman ada di tangannya teman-teman sendiri. Ya. Tuntunannya firman Tuhan. Ya. Dan di dalam firman Tuhan itu ada kasih karunia, ada kemurahan, ada kekuatan yang besar yang mentransformasi. Ketika ada opresi, ada perhambaan, teman-teman datang kepada firman Tuhan yang membebaskan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa. Salam Suara Gailar ya. Sekali lagi terima kasih Kak Tunu. Luar biasa, dan ini pertemuan yang pertama, mudah-mudahan kita akan menggali secara spesifik lagi. Paling tidak ini perkenalan buat Suara Gailar, siapa Kak Tunu. Jadi memang agak mengkerut, mohon maaf. Nanti kita buat agak lebih sederhana lagi supaya mudah dipahami. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikut. Shalom. Shalom.